Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sugeng rawuh, welcome, ahlan wa sahlan di channel YouTube Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat channel keluarga kita bersama. Jangan lupa bantu kami dengan menekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan dan mengetahui jika kami update video terbaru di Bayin Senyum Channel. Isilah daftar hadir Anda dengan berkomentar di kolom komentar sebagai wujud menyambung seduluran. Jika menurut Anda video yang kami tayangkan bermanfaat, jangan sungkan-sungkan untuk menekan tanda like jempol ke atas serta share, bagikan ke teman Anda. Terima kasih atas dukungannya di channel YouTube Bayin Senyum Channel. Selamat menyaksikan. Ojo lali kopine diseruput pade. Ojo lali golek ilmu sing mempeng yo ngger, difahami, dingerteni, dilakoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun panjenengan berada, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat welas asih saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga syafaat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta ridho dari kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, Bayin Senyum Channel akan melanjutkan pembahasan yang disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kesempatan kali ini membahas tentang akidah, aqaid seorang mukmin. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya mungkin yang belum menyimak di video yang sebelumnya, silakan disimak ya, tentang kajian diri dan juga amal akhirat tapi tersesat. Silakan disimak ya, supaya nanti bisa memahami secara komplit. Baiklah sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan bahasan tentang akidah seorang mukmin. Mukmin artinya orang yang beriman, iman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukallaf niku napa? Mukallaf niku orang sing akil balik nih. Mukallaf itu mereka yang sudah terbebani dengan hukum-hukum Allah atau tuntunan syariat-syariat yang telah dicontohkan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah disebut mukallaf. Seorang mukallaf minimal harus meyakini tafsiran dari kata-kata La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ingkang artosipun
ora ana pangeran kang hak disembah kecuali namung Allah, zat kang maha luhur. Dan meyakini dan mengimani bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mukmin membenarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini Kanjeng Nabi adalah utusan Allah, maka ia harus membenarkan sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Harus membenarkan kalam-kalam beliau, dawuh-dawuh dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, baik sifat muhal, sifat wajib, sifat jaiznya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup, maha kuasa, al-malik, kemudian maha mengetahui, alimun, maha berbicara, kalim, dan maha berkehendak, maha iradah. Tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Allah maha sami', maha mendengar. Begitu juga Allah maha basir, maha melihat. Namun seorang mukmin tak harus meneliti hakikat sifat-sifat Allah tersebut, serta tak harus mengetahui apakah kalam dan ilmu Allah bersifat qadim atau baru, hadis. Bahkan tak jadi masalah walaupun hal tersebut tak pernah terlintas dalam benak sampai ia mati dalam keadaan mukmin. Seorang mukmin tak wajib mempelajari dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ahli kalam selama hatinya meyakini al-haq Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dengan iman yang tak disertai dalil dan argumen, seorang mukmin sudah merupakan mukmin. Walaupun dengan iman yang tak disertai dalil dan argumen, ia sudah merupakan seorang mukmin. Karena apa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membebani lebih dari itu. Sampun salah paham disimak sampai selesai. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitulah keyakinan global yang dimiliki oleh bangsa Arab dan orang awam. Walaupun dengan iman yang tak disertai dalil dan argumen, ia sudah merupakan seorang mukmin. Keyakinan global tersebut dimiliki oleh bangsa Arab dan bangsa atau masyarakat awam, kecuali mereka yang berada di negeri-negeri di mana masalah-masalah tentang qadim dan hadisnya atau barunya kalam Allah serta istiwa dan nuzul Allah ramai diperdebatkan. Jika hatinya tak terlibat dengan hal itu dan hanya sibuk dengan ibadah dan amal solehnya, maka tak ada beban apapun baginya. Namun jika orang tersebut memikirkan hal itu, maka minimal ia harus mengakui keyakinan orang-orang salaf
yang mengatakan bahwa Al-Quran itu qadim, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, bahwa istiwa Allah adalah benar, bahwa menanyakan tentangnya adalah bid'ah. Dan bahwa bagaimana cara istiwa itu tidak ketahui, ia cukup beriman dengan apa yang dikatakan syariat secara global tanpa mencari-cari hakikat dan caranya. Jika hal itu masih tidak berguna juga, di mana hatinya masih bimbang dan ragu, jika memungkinkan, hendaknya kerogan tersebut dihilangkan dengan penjelasan yang mudah dipahami, walaupun tidak kuat dan tidak memuaskan bagi para ahli kalam. Karena itu sudah cukup dan tak perlu pembuktian dalil. Namun lebih baik lagi kalau kerisauannya, kalau kemamangannya, kalau keraguannya bisa dihilangkan dengan dalil yang sebenarnya. Sebab dalil tidak sempurna kecuali dengan memahami pertanyaan dan jawabannya. Bila sesuatu yang samar itu disebutkan, hatinya akan ingkar dan pemahamannya tak mampu menangkap jawabannya. Sebab sementara kesamaran tersebut tampak jelas, jawabannya pelik dan membingungkan sehingga sukar dipahami akal. Oleh karena itu orang-orang salaf tak mau mengkaji dan membahas masalah ilmu kalam. Hal itu mereka lakukan untuk kepentingan masyarakat awam yang lemah. Angel nyantole. Tapi bagi orang awam yang cerdas, para ulama salaf akan membahasnya. Adapun orang-orang yang sibuk memahami berbagai hakikat, mereka memiliki telaga yang sangat membingungkan. Tidak membicarakan masalah ilmu kalam kepada orang-orang awam. Seperti contoh, mereka melarang anak kecil mendekati pinggir sungai. Ojo cedek kali, karena takut anak kecil tersebut tenggelam. Kali nih banjir, segoro nih banjir. Ojo cedek-cedek ning pantai, engko keseret pantai. Karena apa dhewe gak iso renang, Sedangkan orang-orang tertentu diperbolehkan karena mereka mahir dalam berenang. Mereka diperbolehkan membahas tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka mampu memahaminya. Namun bagi orang-orang awam cukup mengimani saja sudah pantas, sudah pantas. Hanya saja ini merupakan tempat yang bisa membuat orang lupa diri dan membuat kaki tergelincir, di mana orang yang akalnya lemah merasa akalnya sempurna. Ia mengira dirinya bisa mengetahui segala sesuatu dan dirinya termasuk orang-orang yang hebat. Bisa jadi mereka berenang dan tenggelam dalam lautan tanpa ia sadari. Ya Allah, perlu diketahui, hanya segelintir orang saja dari mereka yang menempuh jalan para salaf dalam mengimani para rasul serta dalam membenarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang pilihan, serta mengimani
apa yang diberitakan Rasulullah, di mana mereka tak mencari-cari dalil dan argumen, melainkan mereka sibuk dengan ketakwaannya. Ya Allah, demikianlah ketika Nabi Muhammad SAW melihat para sahabatnya sibuk berdebat, beliau marah hingga memerah kedua pipi beliau dan berkata, apakah kalian diperintahkan untuk ini? Kalian mengumpamakan sebagian isi kitab Allah dengan yang lain. Perhatikan apa yang Allah perintahkan pada kalian, kerjakanlah, sedangkan apa yang dilarang untuk kalian, maka tinggalkanlah. Demikianlah hadis Nabi Muhammad SAW, dan itu sebuah peringatan. Lek bahas ilmu tentang hakikat ma'rifat, tentang kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dibimbing oleh guru, harus dibimbing oleh guru yang ahli di bidangnya. Semoga bermanfaat. Pangapunten sedaya kaluputan. Jika panjenengan bertanya kenapa untuk makalah ini penjelasannya tidak begitu gamblang, maka dijawab karena bukan kapasitas untuk menjelaskan yang gamblang-gamblang. Mungkin hanya sebatas ini. Untuk bagian khusus ada bagiannya tersendiri, ada orangnya tersendiri yang mampu menjelaskan hal ini. Pangapunten sedaya kaluputan, kula kinten cekap semanten karena keterbatasan karena ada zona khusus pangapunten Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama.